warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu yang beragama khususnya selain Islam. Yang terhormat Ibu Sudalina selaku Kepala TK Martisiwi Rahayu Kecamatan Donorejo, kepada yang terhormat Ibu-ibu Dewan Guru TK Martisiwi Kecamatan Donorejo, serta yang berbahagia Ibu Winarti selaku calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Jepara tahun 2022. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat serta hidayah dan juga kesehatan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa melakukan aktivitas seperti biasa dan bisa menghadiri rangkaian program kegiatan guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Jepara. Salawat serta salam juga saya haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang insya Allah nanti kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Bapak Ibu Dewan Guru yang berbahagia, seperti yang saya utarakan, kita hari ini adalah berpartisipasi dalam rangkaian guru penggerak, yaitu untuk berdiskusi dalam kegiatan pendampingan individu 2 ini untuk mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan sekolah yang akan dilakukan oleh Ibu Winarti selaku CGP Angkatan 5 ini. Bapak Ibu, sebelum saya laksanakan diskusi hari ini, terlebih dahulu saya akan memaparkan urutan dari apa yang akan kita lakukan selama kegiatan ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari kepala sekolah. Acara yang ketiga adalah pelaksanaan diskusi dan diakhiri dengan penutup. Mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan doa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam kami hantarkan dengan bacaan basmalah, sedangkan untuk yang selain Islam menyesuaikannya. Monggo Bapak Ibu yang beragama Islam kami hantarkan. Menginjak acara yang kedua adalah sambutan dari Kepala TK Martisiwi Rahayu Kecamatan Donorejo, kepada Ibu Sudalina kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan kepada Ibu dan Bapak yang beragama Kristen. Semoga Allah selalu menyertai kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita bisa berkumpul untuk melaksanakan kegiatan pada hari ini. Kepada Ibu Susianti SPD selaku pengajar praktik, kepada Ibu Winarti SPD sebagai calon guru penggerak yang saya hormati semua, kepada ibu-ibu guru, teman sejawat yang pada saat ini adalah seprofesi dengan kita untuk melaksanakan tugas sehari-hari sebagai pendidik yang
sangat kami banggakan. Ibu-ibu yang kami hormati, juga kepada Ibu Susianti, sebelum saya matur banyak, apabila nanti di dalam saya matur di hadapan panjenengan semua ada kata-kata ataupun kalimat yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pada kesempatan kali ini kita bertemu yang kedua kalinya dengan Ibu Susianti SPD sebagai pengajar praktik dalam pendampingan Ibu Winarti selaku calon guru penggerak. Untuk pertemuan yang kedua kali ini saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Susianti yang telah mendampingi guru kami sehingga sampai saat ini Ibu Winarti bisa melaksanakan apa yang menjadi tugas-tugasnya selaku calon guru penggerak. Mulai dari kegiatan sehari-hari, kami juga selalu berpartisipasi mengikuti apa yang dilaksanakan oleh Ibu Winarti, sehingga pada hari ke hari ini dapat mewujudkan atau sudah melakukan suatu tindakan pembaharuan ataupun kegiatan yang lebih mengarah kepada pendidikan kurikulum yang diberikan oleh pemerintah. Ibu-ibu yang kami hormati, juga kami laporkan kepada Ibu pendamping Ibu Susianti SPD bahwa selama ini Ibu Winarti juga sudah melakukan beberapa umpan balik apa yang sudah dilaksanakan, sehingga dengan umpan balik ini beliau juga sudah melakukan suatu kegiatan pembaharuan, perbaikan, sehingga di kegiatan selanjutnya ini juga lebih baik. Kemudian kami harapkan juga, karena ini sudah pendampingan yang kedua, semoga nanti apa yang sudah saya dengar ketika pendampingan yang di Jepara itu insya Allah nanti bulan Desember akan selesai. Betul-betul kami harapkan dengan pendampingan dari Bu Susianti ini betul-betul guru kami, beliau Bu Winarti ini menjadi guru penggerak yang betul-betul profesi ya, karena nanti setelah Desember bukan lagi CGP namun sudah menjadi guru penggerak. Ini semoga nanti Ibu Winarti betul-betul menjadi seorang guru yang bisa menggerakkan semua teman-teman sejawatnya selaku pendidik, kemudian di masyarakat pun beliau juga bisa menggerakkan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan gerakan belajar lebih dini, sehingga kalau yang kemarin itu para orang tua wali untuk untuk memasukkan anak-anak di kelompok bermain itu masih kurang berkenan, sehingga nanti di masyarakat Bu Winarti juga akan menggerakkan masyarakat itu untuk lebih ambisi ataupun ada keinginan kuat untuk memasukkan putra putrinya ke tenaga pendidikan PAUD, di mana di dalamnya terdiri dari beberapa macam lembaga, utamanya di TK Martisi Rahayu. Kami sudah merasakan apa yang sudah diperoleh dari Ibu Winarti dan diterapkan dan dipraktekkan di TK Martisi Rahayu, sehingga murid-murid kami lebih nyaman, murid-murid kami lebih kreatif, lebih aktif, dan apa yang dimau oleh anak-anak kami ini betul-betul sesuai dengan kemauan, sehingga dalam pembelajarannya ini betul-betul
kita sebagai fasilitator. Dan juga mohon doa restunya juga kepada Ibu Susianti, nanti setelah selesai pendampingan kami tetap mohon bantuannya untuk selalu membimbing kami, utamanya guru penggerak nanti tetap ada pengawasan dari panjenengan sehingga lebih aktif dan tidak putus dalam pendampingan saat ini, namun kita selalu bekerja bersama dalam pendampingan kegiatan sehari-hari. Ini sekiranya dari saya tidak dapat kami aturkan karena waktu yang harus kita pergunakan lebih singkat untuk bermacam-macam kegiatan hari ini. Semoga untuk nanti kegiatan diskusi juga kita bisa melaksanakan sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang bisa untuk mewujudkan suatu pendidikan yang lebih bermutu. Ini dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf, dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh Ibu Sudalina selaku Kepala TK Mardisi Wirahayu Kecamatan Donorejo. Menginjak acara selanjutnya adalah acara inti hari ini, yaitu melakukan diskusi untuk eksplorasi visi dan prakasa perubahan TK Mardisi Wirahayu yang nanti akan disampaikan oleh TGP kami, yaitu Ibu Winarti. Tetapi sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu semua, dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berpartisipasi dalam kegiatan diskusi hari ini. Bapak Ibu, diskusi hari ini seperti yang saya setelah sampaikan di depan tadi merupakan salah satu program yang harus dilakukan oleh TGP, yaitu pada pendampingan individu 2 ini TGP perlu melakukan komunikasi untuk mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan. Sebelumnya, saya ingin memberikan paparan sedikit tentang apa itu program guru penggerak kepada Bapak dan Ibu yang hadir di sini. Bapak Ibu, program guru penggerak pada dasarnya adalah sebuah program yang diprakarsai oleh Kemendikbud, dan pada saat ini penyelenggaranya adalah Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah. Tujuan dari program guru penggerak ini adalah ingin mencetak pemimpin-pemimpin pembaharuan pendidikan yang unggul di masa depan. Dalam kegiatannya, program guru penggerak ini dilaksanakan dalam 3 kegiatan Bapak Ibu. Kegiatan yang pertama adalah pembelajaran secara daring melalui aplikasi LMS di SIM PKB Bapak Ibu calon guru penggerak. Dalam kegiatan ini dilakukan secara daring dan dipandu oleh instruktur dan fasilitator. Kemudian kegiatan yang kedua adalah lokakarya. Lokakarya ini dilakukan secara luring, di mana lokakarya ini digunakan sebagai wadah untuk belajar bersama antar CGP yang ada di Kabupaten Jepara ini. Lokakarya biasanya dilakukan di SMA Negeri 1 Jepara dan SMK Negeri 3 Jepara. Dan lokakarya ini dilakukan dengan secara luring dan dipandu saya selaku teman belajar atau pengajar praktik dari Ibu Winarti. Kegiatan yang ketiga adalah pendampingan individu. Dalam kegiatan program guru penggerak,
pendampingan individu dilaksanakan sebanyak 6 kali Bapak Ibu. Kegiatan ini dilakukan secara luring, di mana CGP didatangi oleh saya selaku teman belajarnya di sekolah di mana CGP berdinas. Pada kegiatan pendampingan individu ini, PP ataupun saya yang bertugas sebagai pendamping dan dilakukan secara luring. Dari kegiatan PGP ini, setelah CGP nanti dinyatakan lulus dan mendapatkan sertifikat, itu bisa digunakan sebagai tiket Bapak Ibu. Ini adalah sesuatu yang menggambarkan kita semua, bahwa tiket sertifikat pendidik ini, tiket guru penggerak ini atau sertifikat guru penggerak ini bisa dijadikan dasar sebagai pengangkatan kepala sekolah. Jadi nanti kepala sekolah akan diambilkan dari lulusan CGP, sehingga calon nantinya kepala sekolah adalah dari guru-guru penggerak yang hebat yang ada di Kabupaten Jepara ini. Oleh karenanya monggo Bapak Ibu, inilah kesempatan yang sangat luas dan bisa jenengan gunakan sebagai fasilitas sarana untuk meraih pemimpin unggul di masa mendatang. Bapak Ibu, seperti yang saya utarakan tadi, pendampingan individu yang kedua ini adalah diskusi untuk mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan. Visi itu apa Bapak Ibu? Visi adalah merupakan impian, cita-cita ataupun tujuan dan isi dari sebuah lembaga atau organisasi. Dalam hal ini adalah TK Madisiwi Rahayu. Sedangkan prakarsa perubahan adalah upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh CGP kami khususnya, yaitu Bu Winarti, untuk meraih impian visi dari sekolah itu. Bapak Ibu, untuk diskusi hari ini kita tidak akan merubah visi yang sudah ada. Karena apa? Visi sekolah adalah milik panjenengan semua, yang diwujudkan ataupun yang tercetus dari kesepakatan seluruh warga sekolah, termasuk di dalamnya adalah komite dan wali murid. Sehingga pada diskusi kali ini kita tidak akan merubah visi, tetapi yang kita bahas di sini adalah bagaimana sih prakarsa atau upaya yang bisa dilakukan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan tadi. Untuk ini Bapak Ibu, saya mohon partisipasi panjenengan dalam hal apa? Memberikan saran, dukungan, gagasan serta ide agar nanti dalam diskusi ini bisa menghasilkan program-program yang bisa berpihak kepada anak dan dapat membantu CGP kami, yaitu Ibu Winarti, untuk melaksanakannya, sehingga harapan program guru penggerak yaitu menuntun anak agar dapat mengembangkan potensi sesuai dengan kodratnya, sehingga dapat mewujudkan pelajar yang mempunyai karakter profil pelajar Pancasila di masa mendatang, yaitu di mana anak-anak mempunyai berkarakter takwa dan iman pada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, mampu menerapkan gotong royong, menjadi anak-anak yang mandiri, berpikir kritis serta inovatif, dapat terwujud di masa mendatang. Selanjutnya adalah diskusi dari kegiatan ini ataupun kegiatan inti dari pertemuan hari ini, yaitu diskusi untuk eksplorasi visi dan prakarsa perubahan yang akan dipandu oleh Bu Bin. Tapi sebelumnya saya mohon izin Bapak Ibu untuk memimpin diskusi hari ini. Saya sebagai pengajar praktik akan
memfasilitasi Bubin untuk melaksanakan kegiatan diskusi hari ini. Monggo kita buka diskusi di hari ini dengan paparan yang akan disampaikan oleh Ibu Winati. Pada Bu Winati, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada Ibu pengajar praktik yang telah membuka acara diskusi eksplorasi visi dan prakarsa perubahan dari TK Martisi Wirahayu yang tentu saja saya sendiri Winarti, calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Jepara yang menyampaikan diskusi atau memimpin diskusi pada pagi hari ini. Selamat datang untuk Ibu pengajar praktik dan selamat datang untuk rekan-rekan guru dan juga komite yang sudah kersorawuh di tempat ini untuk mengikuti acara eksplorasi visi dan prakarsa perubahan yang akan saya lakukan. Saya perkenalkan Bapak fasilitator saya, yaitu Bapak Nurdin SAG. Beliau berdomisili di Sumbawa. Kemudian pengajar praktik saya adalah Ibu Susianti SPD yang saat ini berada di depan saya untuk mendampingi saya mengadakan diskusi, dan saya sendiri Winarti dari TK Martisi Wirahayu. Potensi yang ingin dicapai dari diskusi pada pagi hari ini yang pertama adalah mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan ke sekolah, perubahan sekolah kepada warga sekolah. Tentu saja di sini ada wakil dari Ibu Kepala Sekolah, bunda-bunda sekalian yang ada di sini dan juga komite yang ada di sini. Terima kasih. Ini nanti akan disampaikan visi dan prakarsa perubahannya. Kemudian yang kedua adalah tujuannya adalah mengeksplorasi visi sekolah. Jadi nanti kita menyampaikan visi sekolah yang ada. Dan yang ketiga adalah menyusun program sekolah yang dapat mendorong pertumbuhan murid dari segala aspek. Di sini nanti kita akan berdiskusi program-program sekolah sesuai prakarsa perubahan yang akan. Nah, di sini saya sebelum melanjutkan ke diskusi, saya akan membacakan puisi yang menunjang dari visi dan prakarsa perubahan. Aku melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di Pantai Ngeliat, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di Pantai Ngeliat itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Klebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Olesiu dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesiu, aku mendengarkan
Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut bernyanyi, di pohon tertiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara. Aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Demikian tadi pembacaan puisi dari Insinyur Soekarno, yang jika Bapak Ibu bisa memaknai dari puisi, isi dari puisi tadi, pasti ada terbesit di dalam pikiran Bapak Ibu bahwa apalah arti dari puisi itu. Satu, tujuan, yaitu Indonesia. Jadi di sini saya akan membahas satu tujuan, yaitu visi TK Marti Siwirahayu. Meskipun di dalam TK Marti Siwirahayu begitu banyak warna, merah, putih, kuning, hijau dan sebagainya, begitu banyak isi, tetapi semua adalah Marti Siwirahayu atau TK Marti Siwirahayu. Apa itu visi? Visi merupakan suatu rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian, cita-cita atau nilai inti dari sebuah lembaga atau organisasi. Bisa dikatakan visi itu merupakan tujuan masa depan suatu organisasi atau lembaga. Karena dengan visi, maka lembaga mempunyai sebuah tujuan, kemana arah lembaga ini akan dibawa, dan apa yang akan menjadi muara dari tujuan tersebut. Untuk visi yang saya buat saat ini, mewujudkan peserta didik yang religius, kreatif, inovatif, dan berakhlak mulia melalui pembelajaran kontekstual. Ini yang mendasari adalah karena kita berada di daerah pedesaan, di mana di desa itu banyak sekali bahan-bahan untuk pembelajaran yang bisa dikembangkan oleh kita sebagai guru, dan anak akan merasa berada di lingkungannya. Kita tidak akan memberikan pelajaran yang jauh dari lingkungan anak, tetapi berdasarkan lingkungan sekolah, itu pembelajaran kontekstual berdasarkan lingkungannya. Untuk belajar imajiku tentang murid di masa Jepang. Di sini ada 6 kalimat rumpang. Mari kita bisa diskusikan bersama-sama. Kita saling memberi umpan balik. Yang pertama, saya memimpikan murid-murid yang. Silakan, ada yang ingin menyampaikan idenya. Saya pindah ke sini, guys. Monggo untuk Bapak Ibu sekalian bisa disampaikan. Saya memimpikan murid-murid yang seperti apa? Silakan. Untuk itu saya memberikan mungkin sedikit clue, yaitu kita sudah masuk ke kurikulum Merdeka Mengajar. Tentu saja profil pelajar Pancasila harus kita kedepankan, yaitu berketuhanan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian bernalar kritis, berkebinekaan global,
mandiri, gotong royong. Nah, ini silakan untuk bisa seperti mimpi murid saya seperti apa, mungkin bisa disampaikan. Siapa yang mau menyampaikan? Ibu Kepala Sekolah mungkin? Mulia, menjunjung tinggi kebinekaan. Terima kasih. Berakhlak mulia, menjunjung tinggi kebinekaan, sopan santun dan berbudi pekerti. Setelah ada beberapa pendapat, saya menambahkan saya ingin mempunyai murid yang tentunya kreatif dan juga inovatif. Ada lagi yang ingin menambahkan? Monggo untuk dari komite. Sekarang untuk kalimat rumpang yang kedua adalah kita percaya bahwa murid adalah mungkin saya akan masukkan bahwa kita percaya bahwa murid adalah sebuah, seperti kata Ki Hajar Bimantara, berarti murid itu sebuah benih yang ditanam, dan kita sebagai gurunya yang akan menyemai benih-benih itu untuk menjadi sebuah tanaman yang baik, tanaman menghasilkan buah-buah yang bisa berguna untuk nusa dan bangsa, seperti itu. Berarti saya akan menambahkan di sini. Monggo yang lain yang mau menambahkan. Kertas yang masih putih, yang belum dicoret-coret ya Bu. Nanti kita yang akan mencoret-coretnya. Seperti teori tabula rasa sepertinya. Apa itu Bu? Jen biasa. Kertas yang masih putih yang belum. Menjadi sebuah karya yang sesuai kehendak kita tuh. Tentu kita mau menghendaki murid itu seperti apa? masukan ya Bu. Tujuan enggak boleh, nanti kita luruskan nanti. Sebenarnya yang menurut guru ya, Mungkin menjadikan apa yang saya katakan ini bisa menyempurnakan apa yang diharapkan oleh Bu Haryati, bahwasanya anak adalah sesuatu atau bagikan kertas putih, dan gurulah yang akan menjadikan anak tadi akan menjadi apa. Nah, untuk itu kita tambah bagaimana kalau di sini guru adalah sebagai fasilitator, sehingga apa yang diharapkan oleh anak-anak nanti kita bisa menyediakan, bisa memberikan sesuatu yang manfaat untuk anak didik, sehingga bisa mengembangkan apa yang menjadi, sekali lagi, dengan adanya anak adalah sesuatu yang masih putih, dan guru adalah yang menghendaki anak itu sebagai apa, sehingga gurulah yang memberikan fasilitas atau kita sebagai fasilitator untuk anak dapat mengembangkan apa yang menjadi cita-citanya sesuai dengan karakter yang anak punya, seperti itu. Tidak apa-apa, nanti sudah tahu maksudnya. Saya tambahkan lagi sedikit. Kita percaya bahwa murid adalah
dari Tuhan yang dititipkan kepada kita untuk kita bisa menuntun proses perkembangan anak, perkembangan murid sesuai dengan kodrat alam maupun kodrat zaman, dan juga kita sebagai pamong harus mengarahkan murid tersebut supaya tidak terjerumus, karena murid diberikan kebebasan atau kemerdekaan di dalam berpikir maupun berperilaku di dalam sekolah. Guru seperti apa yang dikatakan Bu Kepala Sekolah dan Bu Hayati tadi, guru sebagai fasilitator atau guru sebagai pamong yang menuntun anak atau menuntun murid supaya tidak terjerumus di dalam kebebasan mereka melakukan sebuah pencapaian untuk meraih cita-citanya. Monggo untuk selanjutnya ada yang mau menambahkan? Cukup? Jika cukup, kita lanjutkan kalimat rumpang berikutnya. Kalimat rumpang yang ketiga adalah di sekolah kita mengutamakan. Monggo. Kebutuhan murid. Tergantung kita mau menghendaki murid itu seperti apa. Masukkan ya, mengutamakan kebutuhan murid. Kebutuhan murid. Kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk memberikan wadah bagi anak-anak untuk berkreasi dan berinovasi tentunya. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, tupoksi atau bisa melaksanakan tupoksi guru atau sebagai seorang pendidik dalam melaksanakan tupoksinya adalah membantu mengembangkan kemampuan anak, membantu mengembangkan kemampuan anak dengan cara memfasilitasi apa yang diperlukan oleh anak sesuai dengan perkembangan teknologi sekarang ini untuk mencapai tujuan. Yang lain ditambahkan. Kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk memberikan wadah bagi anak-anak untuk berkreasi dan berinovasi tentunya.
kita warga sekolah di sekolah ini yakin profesional, juga berprestasi. kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk memberikan Kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk menjadi contoh dan suri teladan bagi anak-anak kita. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa tugas di sekolah ini adalah mendidik anak agar anak tumbuh menjadi anak yang cerdas, anak yang berbudi pekerti luhur, berakhlak mulia, kreatif, dan mengikuti perkembangan teknologi seperti sekarang ini. Saya dan guru yang lain di sekolah saya paham bahwa sebagai seorang pendidik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya memvisualisasi apa yang diperlukan oleh anak. selanjutnya dari kalimat rumpang tadi, saya memiliki sebuah prakarsa perubahan. Monggo nanti bisa dirubah atau masih tetap, yaitu mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas peserta didik. Prakarsa perubahan tadi itu dibuat berdasarkan alur tahapan baca buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, itu semua tadi muncul atau akhirnya muaranya adalah prakarsa perubahan. Dari buat pertanyaan apa yang dibutuhkan di sekolahan, kemudian diambil pelajaran, terus dari mimpi dan sebagainya, itu tadi akhirnya mendapatkan sebuah prakarsa perubahan. Itu hanya alur untuk memperoleh prakarsa perubahan. Lanjut ke program untuk memenuhi prakarsa perubahan tadi. Monggo programnya untuk mewujudkan anak yang kreatif. PHBS ya, pembiasaan hidup bersih dan sehat. Hidup bersih dan sehat. Kemudian membiasakan bersalaman. Untuk mewujudkan kreatif tadi, melalui kegiatan pembiasaan menghormati orang sedang berbicara, budaya antri. Apa itu? Antri cuci tangan. Antri termasuk antri. Pengendalian diri, manajemen diri untuk mendengarkan orang berbicara terlebih dahulu, tidak manajemen diri. melalui kegiatan Programnya jangan yang abstrak. Manajemen diri kan Bagian itu mau tadi melalui kegiatan model seperti itu kan berarti emosinya ya. iya. Melafalkan, mengucapkan, melafalkan, membaca harus ada, apa membaca harus ada teks ya, membaca itu menghafalkan atau menghafal melafalkan kan mengucapkan, melafalkan kan berarti kan mengucapkan, tidak membaca. Pembiasaan melafalkan
surat-surat pendek. Melafalkan kan sama saja mengucapkan, melafalkan dan membaca kan harus ada teks. Pembiasaan melafalkan doa-doa sesuai dengan agamanya saja kita sekolah Itu juga kan sudah Bu. Surat-surat dalam Alkitab mungkin. Kalau ada agama Kristennya kan Alkitab bisa melafalkan. Tapi ini yang kita bicarakan kan adalah kita Bu, bukan yang lain. Sekolah kita. maksudnya saya kan sekolah agama maksudnya terus kalau kebiasaan melafalkan surat-surat pendek terus ini segi apa kuliah nih tadi kan Budi Wati sudah penerapan pendidikan sosial emosional ya itu masuk sudah kebiasaannya nih Sekarang yang dia kegiatan kebiasaannya ya belum kebiasaan membaca itu doa-doa doa tadi sudah kemudian kreatif lalu kemudian apa kreatifnya? pemanfaatan barang itu kan tadi visinya kontekstual jadi pemanfaatan sampah rumah tangga untuk menjadi sebuah pembelajaran sumber pembelajaran diambil dari program anak-anak. Penerapan pembelajaran berdiferensi project dengan memanfaatkan limbah plastik ataupun sampah bekas dari sederhananya itu nantinya untuk project ya. Misalnya tidak harus limbah. Monggo, Manfaatkan maksudnya lingkungan atau mau? ya monggo. Tidak pembelajaran berbasis Diferensiasi project. Dalam arti seperti ini Bu. Nanti anak-anak itu dengan menggunakan sumber belajarnya seperti ini. Guru itu mempunyai kreasi di dalam memanfaatkan sumber belajar yang ada di lingkungan untuk membuat suatu project. Apa sih? Ya, menggunakan Iya. sumber belajar dari lingkungan sekitar ini. ya monggo seandainya disesuaikan dengan minat anak itu sendiri. Seandainya, wah aku punya koran, jangan bisa. Ayo gawe kopi, jangan punya koran. Seandainya punya kok gelas aqua, jangan bisa ngejak mereka membuat apa buat kopi, buat bunga, sering gitu ya. Ya monggo jangan seperti itu berarti. Membiasakan pembelajaran dengan menggunakan sumber Belajar dari lingkungan sekitar anak. Jadi pembelajaran diferensiasi project dari lingkungan sekitar. Diferensiasi kan sesuai dengan minat anak. Ya berbeda gitu ya. Kalau maksud saya seperti itu loh penerapannya. Maksudnya gini loh Bu, kan tidak belum semua maksud saya gini. Mungkin yang sudah menerima IKM secara mungkin yang jauh, tetapi ada yang kadang itu apa ya secara diferensiasi dengan jelaskan dan Diferensinya itu belum terus Diferensiasi itu adalah kita harus mengetahui minat belajar anaknya itu di segi apa. Misalkan minat belajarnya anak itu aku sukanya main, berarti gurunya memberi tempat untuk bermain sesuai tujuan pembelajaran. Misalnya kayak gurunya biasanya pakai main kartu, berarti ada anak yang suka main kartu, tapi ada anak yang tidak suka main kartu. Jadi guru harus memberi wadah. Seperti ibaratnya kita itu pakai sistem area. Satu tujuan misalkan tujuannya itu mengenal angka 1, tetapi modelnya berbeda-beda. Ada yang nonton laptop untuk bisa mengenal angka 1, yaitu audiovisual. Kemudian ada yang menggunakan klikil, dia adalah kinestetiknya anak karena dia pengen pegang secara langsung. Itu terus ada juga yang diomongi gurunya sudah mampu, dia adalah visualnya, sudah bisa mengerti, diceritani gurunya saja sudah mampu. Itu termasuk apa ya,
harus tahu kemampuan awal anak. Biasanya kalau durasi kalau memakai kalimat saja yang mudah dipahami ya. Diferensi saja panjangnya menjelaskan bagaimana kita buat mereka yang baca sudah tahu maksudnya, kan lebih baik. Misalnya seperti itu, jadi diferensi. Kalau kita baca kan tidak semua orang yang tahu, yang tahu kan mungkin dari Buin atau yang sudah menjelaskan bagaimana kalau kalimat kata tadi kita buat yang mudah dimengerti. Pembelajaran berdasarkan minat belajar anak. Misalnya seperti itu ada Minat belajar anak maksudnya sesuai dia menggunakan sumber. Oke, berarti ini pembelajaran sesuai minat belajar anak, bukan minat Atau kita anak sudah mendapatkan begini. Dan ketika menyebut sistem area, bisa juga menerapkan pembelajaran dengan menggunakan sistem area yang digunakan. Sekarang sudah tidak digunakan. Ambil lebih tepatnya minat saja, minat belajar. Apa ya itu? Sekarang hanya di sini sudah tidak dipakai. Tadi lebih efektif tadi sesuai dengan minat belajar anak dengan menggunakan sumber belajar di tapi kalau panjenengan pengen memahami bahasa yang lebih tinggi, bahasa yang lebih bukan bahasa yang lebih tinggi sih sebenarnya, cuma kita belum kenal saja. makanya kalau untuk yang mempersoalkan Belajar anak belajar pembelajaran sesuai minat belajar, bukan minat anak tapi minat belajar ya. sesuai minat belajar anak. Media dari rumah sekitar Dia menggunakan sumber belajar. Yang ada di lingkungan sekitar kita. sesuai minat belajar. Diferensiasi mau Dalam burung diferensi. lanjut. Kalau tadi berarti sudah yang kita bahas adalah anak-anak dan lingkungan. Sekarang yang terdapat penunjang program itu tentunya adalah gurunya. Gurunya harus Ini termasuk berarti inovasinya belum, inovasinya belum. dia berarti sekarang gurunya kita bahas dulu harus ada pelatihan sehingga pembelajaran anak nanti bisa terkait dengan Berkolaborasi dengan peningkatan kompetensi kompetensi Pak Itu betul pas itu. Ya udah apa itu? Untuk ini nanti juga monggo. Tapi gini Bu, kalau jenengan nanti nggak sempat ya. Kita bicarakan ini. Proses nanti pesan dari awal tadi ya. Ini kalau jenengan nanti programnya adalah guru melakukan pengembangan diri, berarti nanti Buin memang melaksanakan sebuah sosialisasi atau apa karena program yang gini kalau nanti memang itu disepakati itu berarti yang melaksanakan program itu bukan lembaga lain tetapi Buin sendiri yang
mengadakan, karena ini adalah prakarsa ini adalah berhubungan dengan CGP, upayanya CGP Bapak Ibu. Oh, berarti untuk semuanya. Iya, ini adalah upayanya CGP seadanya, tapi kan gini guru, Ya, ya seadanya guru, karena memang proyek basic. Kan misalkan membuat proyek kan seperti itu, aku juga membuat kolase itu kan juga sebuah proyek gitu. proyek itu pengetahuan bisa dilaksanakan nanti sampai Proyek yang jenengan terapkan di sini kita harus melakukan ini. Bisa ya, sampai jangka pendeknya. tetapi yang berkaitan dengan prakarsa perubahan yang Dan misalnya kalau memanfaatkan lingkungan sekitar membuat misalkan saja tempat pensil itu kan tidak sebentar, tidak satu hari langsung lebar. ya boleh. Dan juga seperti ini Bu, nanti di PI terakhir itu kita kan ada lokakarya panen hasil ya. Juga diharapkan produk-produk dari siswa itu dengan menyampaikan ke saya juga. Makanya oleh karena itu saya itu Ini Bu, kalau bahasanya seperti ini, outing class berkolaborasi dengan mitra kerja di lingkungan sekitar. Masuk atau tidak? belajar kelas dengan menggandeng apa? Menggandeng itu kan bahasa baku. Apa? Berkolaborasi. Ya apa? Outing class berkolaborasi dengan mitra kerja. Ya, atau tidak usah pakai kerja, mitra aja. dipakai dengan mitra di Iya, lingkungan iya, sekitar. mitra ya. Terus L-nya D-nya dilepas bisa. Ini kan intinya lingkungan sekitar semua ya, karena kan kontekstual. Jadi kontekstual masalahnya anaknya. Ini sekarang kalau yang di dalam kelas Beda pembelajaran, kita melaksanakan pembelajaran dengan model STEM. Pembelajarannya itu untuk Nanti jadi SD kan targetnya kita kan ada 3 nilai agama kita ngerti, cewek jati diri, dasar interaksi dan skill. dan STEM itu kan diri sendiri semua agama dewi. Dan STEM pun hanya fisik motorik, seni dan sosial itu. Nah berarti yang STEM-nya itu kita laksanakan karena kita kebiasaan kan sudah, pemanfaatan pembelajaran pemanfaatan lingkungan kan sudah, terus bentuk kegiatannya atau sudah cukup. Kalau ini Bu, ini karena nanti berurusan dengan diri saya sendiri kan. Itu membuat pembelajaran proyek misalkan seperti itu. Ya proyek yang saya dalam pikiran saya yaitu termasuk untuk membuat alat-alat kuat pensil atau membuat pada itu kan tidak satu kali kegiatan. Prosesnya mungkin kan di beberapa tahapan gitu. Udah ngobrol kalau Ya, ini masih ada tugas untuk selanjutnya. Ya. Kalau saya kita bicara secara umum, nanti kalau guru sudah punya rancangan kegiatan selanjutnya kayak gitu ya. Ini Bu, Ini bahasan saya seperti ini Bu. Pikiran pandangan saya ke depan itu nanti foto dari anak tak bawa pas pesta. Itu maksud saya itu. Kalau STEAM nanti kan hanya foto yang saya bawa. Ya, karena proses itu kan proses kita yang memasak, kemudian proses di area, maksudnya di area dapur atau apa ya Bu? Area memasak ya. Seninya kan bisa di seninya kan ada Jadi STEM masuk seni apa ya? STEM kan ada seni dan Ya, tapi difokuskan untuk STEM itu biasanya teknologinya harus ada. Berarti tetap pakai LCD misalkan seperti itu ya. Kalau masuk di seninya ya. kalau tadi ya kita biasa kalau dulu mas selanjutnya program selanjutnya
harus masuk ke jati diri, ke agama, ke dasar literasi dan STEM. Ayo itu pencapaian pembelajaran itu Untuk mencapai tujuan lah kegiatannya apa? yang dipakai kan untuk apa Bu? Jati diri. Nilai agama dan Nenek saya itu hanya jati tadi diri, dasar literasi dan STEM. Semua kegiatan itu Saya ini artis STEM di situ. Apakah sama dengan artis STEM di sini? Yang saya bertanya kan itu sama. Kalau dari saya ini terkait Kan sudah masuk ke agama, kita mengatakan ciptaan Tuhan. Terus kita jati diri pokok-pokok itu sudah masuk. karakter juga bisa. Ya, kan sudah masuk sih Bu Ngono. Sebab kita itu sudah masuk ke sini. Enggak usah repot-repot gitu. Oh, mungkin Jadi ini kalau bagus. harus masuk sini. Kalau untuk silabusnya apa sih nak IKM itu? Ya, berarti gini loh gini. Jujur aja. Ya, kalau menurut kan apa? Jadi gini loh, mungkin seperti itu. Materi yang tahun itu mencakup STEM karena Bidang STEM itu bidang pengembangan loh, terus kayak gitu. kalau STEM itu adalah menurutku Ibu Haryati adalah lingkup yang bisa dipelajari di PAUD. Ya, pengembangan seperti Iya, agama, ayo bahasa. pengembangan iya kan punya lingkup. Lingkup, tetapi bisa juga STEM itu adalah model pembelajaran. Ini aku kalau saya dilihat di sini itu STEM adalah ini. terima kasih. Demikian tadi proses diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan di TK Martisi Wirahayu. Acara pada pagi hari ini dari pernyataan prakarsa perubahan mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas peserta didik. Hasilnya kita sudah bahas bersama-sama dan sudah memperoleh sebuah kesepakatan. Terima kasih untuk teman-teman guru TK Martisiwi juga komite yang memberi sumbangsih untuk terjadinya sebuah kesepakatan program-program sekolah, juga kepada Ibu Kepala Sekolah yang sangat mendukung adanya program-program prakarsa perubahan ini. Dan terima kasih kepada Ibu Pengajar Praktik yang sudah memberikan saran dan masukan untuk terjadinya sebuah program yang bisa dilaksanakan di TK Martisi Wirahayu. Akhir dari sebuah diskusi pada pagi hari ini, saya sangat berterima kasih atas semua kerawaannya dan kesiapannya. Saya kembalikan kepada Ibu Pengajar Praktik dan mohon bimbingan selanjutnya untuk masalah ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Winarti yang telah memberikan paparan tentang mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan di sekolah. Visi yang ingin diwujudkan oleh warga sekolah di sini adalah mewujudkan peserta didik yang religius, kreatif, inovatif, dan berakhlak mulia melalui pembelajaran kontekstual. Di sini tertulis visi guru penggerak adalah mewujudkan peserta didik yang religius, kreatif, inovatif, berakhlak mulia melalui pembelajaran kontekstual. Maaf seperti yang tadi saya katakan, adalah sebuah visi itu adalah sebuah cita-cita ataupun impian. Berarti itu sudah terwujud apa belum? Visi itu sudah terwujud apa belum? Belum, kita akan. Oleh karenanya dalam pembuatan visi seyogyanya adalah menggunakan kata-kata sebuah impian. Jangan menggunakan atau mengawalinya dengan kata kerja. Sehingga kalau boleh saya sarankan, visi guru penggeraknya adalah terwujudnya peserta didik yang religius, kreatif, inovatif, berakhlak mulia melalui pembelajaran kontekstual. Terwujudnya begitu, terwujudnya. Monggo seandainya dengan menggunakan saran saya ya boleh,
Tetapi saya seandainya seperti ini, Bu, visi ini akan saya ganti besok kalau tahun pelajaran baru ataupun semester depan juga monggo. Karena apa? Untuk merubah ini maksud saya di tengah-tengah pembelajaran juga monggo. Ini hanya sebuah catatan ya Bapak Ibu. Ini adalah catatan dari saya. Kemudian yang kedua adalah catatan dari saya seperti ini. Tadi ada yang menyebutkan bahwa peserta didik adalah ibaratnya adalah tabula rasa, di mana ibarat peserta didik anak itu adalah kertas kosong, di mana orang tua ataupun guru itu bebas memberikan coretan apa saja sehingga anak itu akan terbentuk dengan coretan orang tua. Mohon maaf, karena IKM pada saat ini adalah menggunakan berdasarkan pada nilai-nilai dari filosofi KHD, di mana seperti yang disebutkan oleh Bu Winarti adalah anak itu sebenarnya adalah benih-benih yang siap untuk disemai. Karena dia merupakan sebuah benih, berarti anak-anak itu sudah mempunyai modal atau potensi secara kodrati Bapak Ibu. Jadi untuk pembelajaran seperti yang sekarang ini adalah guru hendaknya mulai merubah mindset bahwa anak bukanlah tabula rasa. Jadi sekarang itu adalah mindset guru adalah anak adalah bukan tabula rasa, tetapi anak mempunyai kodrat garis alam mereka sendiri. Sedangkan tugas kita sebagai pendidik adalah memberi ataupun menebalkan garis-garis yang sudah ada dalam diri anak sehingga akan terwujud potret nyata dari garis-garis tersebut. Jadi mindset kita rubah ya. Anak sekarang adalah bukan tabula rasa, di mana tugas guru adalah menebalkan apa yang sudah ada di dalam murid sehingga nantinya kita bisa menuntun anak sesuai dengan kodrat anak sehingga nanti terwujud karakter profil pelajar Pancasila. Seperti itu Ibu, itu ada sebagai catatan. Saya mohon maaf sekali lagi apabila saya bukan memberi, saya hanya memberikan masukan agar nanti mindset kita bahwa pembelajaran yang berpusat kepada diri itu bisa berubah menjadi pembelajaran yang berpusat pada murid. Itu ada sebagai catatan. Kemudian beranjak dari prakarsanya Bu. Prakarsa perubahan yang ingin diangkat oleh Bu Min adalah visi yaitu mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas peserta didik, dan alhamdulillah atas saran, masukan, ide serta gagasan dari Bapak Ibu semua, baik teman sejawat maupun komite, tadi ditemukan program-program sekolah yang mendukung terlaksananya kegiatan guru penggerak ini. Di antaranya adalah melalui kegiatan pembiasaan hidup bersih dan sehat, kemudian penerapan pembelajaran yang terintegrasi dengan pendidikan sosial emosional, kemudian membaca doa sebelum dan sesudah kegiatan, pembiasaan melafalkan surat-surat pendek, pembelajaran sesuai minat, diferensiasi anak dengan menggunakan sumber belajar yang ada di lingkungan sekitar anak. Kemudian ada program outing kelas yang berkolaborasi dengan mitra yang ada di lingkungan sekitar. Yang terakhir adalah penerapan pembelajaran berbasis proyek yang terintegrasi dengan pendekatan STEAM. Di antara proyek-proyek ataupun program-program yang dihasilkan dalam diskusi pada pagi hari ini, tentunya sudah banyak sekali proyek-proyek itu
yang sudah terlaksana. Jadi proyek-proyek ini adalah proyek-proyek baik yang sudah terlaksana ataupun yang belum. Harapan saya nanti proyek-proyek yang sudah terlaksana lebih ditingkatkan melalui kegiatan pembiasaan, sedangkan untuk proyek-proyek yang belum dilaksanakan, monggo dilaksanakan dengan cara kolaborasi dengan teman-teman sejawat yang ada di sekolah ini. Sehingga apa Ibu? Dengan pembelajaran berkolaborasi yang di dalamnya ada kerjasama, nantinya pekerjaan yang dianggap berat akan terasa lebih ringan apabila kita ada kolaborasi dengan teman sejawat. Dengan program-program yang nantinya ini bisa terlaksana, semoga harapan kita seperti yang Ibu Kepala Sekolah tadi ngendikake bahwa dengan adanya program berpenggerak ini nantinya bisa menarik minat ataupun orang tua siswa itu bisa melirik sekolah ini. Oh, sekolah kaya loh kanggo ngembangno kompetensi anak saya bagus, saya akan tertarik untuk menitipkan putra-putri panjenengan, putra-putrinya untuk di sekolah ini. Sehingga harapan saya nanti dan harapan dari kepala sekolah dan juga teman sejawat dari Ibu Winarti selaku CGP ini, yaitu bisa menarik minat dari orang tua untuk menitipkan putra-putri bisa tercapai. Selain itu juga bisa meningkatkan mutu sekolah, mutu TK Mardisi Wirahayu Kecamatan Donorejo pada khususnya, dan nanti juga berimbas pada TK-TK yang lain. Kemudian diskusi ini juga bisa dijadikan sebagai ajang pembelajaran pada Bapak Ibu teman sejawat untuk mengembangkan potensi dengan cara menggandeng Bu Win sebagai sebagai teladan yang bisa ditiru dalam menerapkan pembelajaran selanjutnya. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum diskusi saya tutup, monggo Ibu Sudalina memberikan saran serta kesannya terhadap pelaksanaan diskusi pada pagi hari ini. Kepada Ibu Sudalina, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada Ibu Susianti SPD sebagai pengajar praktik yang telah memberikan beberapa masukan ketika tadi kita melaksanakan kegiatan diskusi pada hari ini. Dengan beberapa masukan, dengan beberapa penyampaian yang beraneka ragam, akhirnya pada kesempatan ini kita mendapatkan suatu program sekolah untuk mendukung prakarsa perubahan, di mana visi yang kita harapkan di lembaga ini akan mendapatkan sesuatu yang bisa mendapatkan peningkatan yang lebih baik, yang selama ini belum masih ada yang belum dimasukkan ke dalam kegiatan ataupun tujuan dari visi misi kami. Kami ikut senang dan ikut bangga karena dengan adanya pergulatan perbincangan masukan ke sana kemari, akhirnya untuk kali ini kita bisa mendapatkan program-program sekolah yang bisa kita tambahkan nanti di program-program yang sudah ada. Di antaranya untuk kegiatan hari ini adalah program pembiasaan hidup bersih dan sehat yang kali ini sudah kita laksanakan, namun untuk program-program yang kita cetuskan hari ini kita tingkatkan dan pembiasaan itu kita buat semakin terbiasa, Mbak. Tanpa pengawasan dari guru, anak-anak sudah bisa
bisa melaksanakan kebiasaan itu. Kemudian untuk penerapan pembelajaran yang terintegrasi dengan pendidikan sosial emosional, ini juga sebuah perubahan nantinya, karena kegiatan ini, program ini walaupun sudah kita laksanakan namun belum sesuai dengan yang dikehendaki dengan program tersebut. Pembiasaan membaca doa sebelum dan sudah kegiatan ini juga sudah kita laksanakan. Pembiasaan melafalkan surat-surat pendek ini sudah kita laksanakan. Namun dengan program-program seperti ini, pembiasaan akan semakin meningkat dan tanpa pengawasan pun anak-anak sudah bisa melaksanakannya. Kemudian pembelajaran sesuai minat belajar atau diferensiasi anak menggunakan sumber belajar yang ada di lingkungan sekitar anak, ini sudah kita laksanakan, namun dengan program yang kita cetuskan pada kali ini betul-betul dengan mengacu nantinya kita akan melaksanakan kurikulum merdeka di lembaga TK Mardhisi Rahayu kepada Bu Winarti, dan nantinya kepada mengimbas di TK Imbas yang lain. Ini betul-betul kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran yang menggunakan bahan-bahan ataupun sumber yang ada di lingkungan sekitar anak. Kemudian outing kelas berkolaborasi dengan mitra di lingkungan sekitar. Ini di lembaga kami juga sudah, namun calon guru penggerak ini menginginkan nanti TK Imbas di Gugus Imam Bonjol khususnya, juga di TK-TK yang lain Kecamatan Donorojo ini juga akan mengikuti program dari guru penggerak beliau Bu Winarti, sehingga nantinya semuanya akan melaksanakan kegiatan yang berkolaborasi dengan outclass, di mana banyak sekali mitra-mitra yang ada di lingkungan sekitar, yaitu diantaranya adalah permebelan, pembuatan tahu dan lainnya, sehingga semuanya bisa kita jangkau. Kemudian yang terakhir, penerapan pembelajaran berbasis proyek yang terintegrasi dengan pendekatan STEM, sehingga nanti kita melaksanakan dengan sesungguhnya kurikulum merdeka. Ini kita sudah tidak kaget lagi, karena mulai dari sekarang CPG sudah melaksanakan kegiatan itu, sehingga di lembaga kami nanti dengan adanya guru penggerak sudah tidak ada kendala lagi untuk melaksanakan kegiatan yang memakai kurikulum merdeka. Ini terima kasih, sehingga di dalam diskusi ini kami sangat bangga kepada CPG yang telah CGP yang sudah merangkum program-program sekolah, sehingga nanti komite TK Mardhisi Rahayu ketika bertemu dengan komite yang lainnya bisa bisa berbagi pengalaman, sehingga dengan adanya komite juga tugas dari calon guru penggerak ini semakin ringan, karena terbantu dari komite juga teman-teman sejawat, sehingga semua guru-guru akan menjadi lebih aktif, lebih kreatif, inovatif dengan bimbingan calon guru penggerak. Dan semuanya ini tidak lepas dari bimbingan beliau Ibu Susianti SPD sebagai pengajar praktik yang selalu mendampingi Bu Winarti, juga selalu memberikan pengarahan kepada kami selaku teman sejawat Bu Winarti, sehingga kelak nanti ketika ada kegiatan unjuk karya panen hasil, ketika panen hasil ini betul-betul Bu Winarti akan membawa segudang hasil karya anak yang bisa diunggulkan di Kabupaten Jepara untuk
tergerak untuk melaksanakan kegiatannya. Dan guru Bu Winanti sebagai CGB ini bisa merubah prinsip yang dulunya kita memakai prinsip anak adalah kertas putih, dan gurulah yang bisa mencetak apa itu anak nantinya. Itu kita betul-betul bisa rubah, ya, kita rubah. Dan Bu Winanti ini sebagai penggeraknya untuk menghilangkan momen seperti itu. Kita ganti dengan anak adalah sesuatu yang harus kita gali di dalamnya, sehingga anak berkembang apa yang ada di dalamnya. Anak bisa mampu melaksanakan kegiatan sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan ide-ide mereka, sehingga anak-anak kita bukan nggih Bu kula nderek, namun Bu saya harus seperti ini, Bu saya harus bisa seperti ini, saya butuh belajar seperti ini untuk mencapai harapan kami, karena kami adalah mempunyai cita-cita. Cita-cita saya bukan bergantung pada ayah, ibu, dan guru, namun cita-cita saya tercapai dengan kemampuan dan hasil jerih payah kami selama mendapatkan bimbingan dari para guru dan orang tua. Jadi sekali lagi kita garis bawahi, guru adalah hanya sebagai fasilitator, karena anak mau ini tanpa ada fasilitas yang diperoleh, anak tidak akan tercapai apa yang menjadi harapannya. Ini perlu kita garis bawahi. Prinsip anak adalah kertas putih kita hilangkan, namun kita ganti adalah anak sesuatu yang berkarakter untuk mencapai apa yang mereka cita-citakan. Ini dari saya. Sekali lagi kami mohon pada Bu Susi untuk selalu membimbing guru kami dan selalu memberikan motivasi kepada kami semua, sehingga betul-betul setelah nanti Bu Winanti ini lulus sebagai guru penggerak, paling tidak dimulai dari TK kami ini adalah menjadi TK yang lain dari yang lain dalam hal prestasi. Sekali lagi dari saya, apabila ada salah tutur kata dalam merangkai kalimat, kami mohon maaf, dan akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berkarya kepada Bu Winanti, selamat beraktivitas dan membimbing selalu kepada Ibu Susianti SPD sebagai pengajar praktik. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Sudelina selaku Kepala TK Martisi Wirahayu Kecamatan Dolorojo yang sudah memberikan saran serta masukan dan juga kesan-kesannya. Demikian Bapak Ibu Dewan Guru serta Komite TK Martisi Wirahayu Kecamatan Dolorojo, pelaksanaan diskusi untuk mengkomunikasikan visi serta prakarsa perubahan dari CGP Ibu Winanti Angkatan 5 tahun 2022. Tak lupa saya dalam memimpin diskusi apabila banyak kesalahan baik dalam bertutur maupun berperilaku, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekali lagi atas partisipasi dalam kegiatan pendampingan individu yang kedua ini.